Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kajian kita tentang perkara-perkara yang membatalkan salat, baik itu salat sunat ataupun salat fardu. Yang terakhir kita bahas dahulu adalah menambah rukun secara sengaja, menambah sesuatu yang menyerupai rukun fi'li secara sengaja. Yang perlu kita teliti adalah ada hal-hal yang barangkali selama ini menurut kita baik, ternyata di dalam aturan itu berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yughtafarul qu'udul yasiru biqadri jalsatil istirahati qabla as-sujud wa ba'da sujudit tilawah. Sujud itu salah satu rukun salat, tidak boleh lebih secara sengaja, batal, tidak boleh kurang secara sengaja, batal. Boleh ada tambahan sujud karena ada sebab, di antaranya ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini pun ketentuannya tidak boleh direncanakan dari awal sholat. Misalnya pengajian kita sudah sampai ke bab sujud tilawah, lalu sebagai wujud praktik dari ilmu yang kita pelajari, begitu menjelang sholat isya nanti saya minta izin ke Ustadz Edi nyobah lendang imum. Ditanya oleh beliau, kenapa Ustadz? Karena saya ingin mengajak jamaah salat isya untuk praktek sujud tilawah. Kalau itu direncanakan dari awal salat, maka salat itu sudah batal dari awalnya. Maka sujud tilawah ini tidak boleh direncanakan kecuali pada salat subuh hari Jumat, itu pun dengan syarat yang dibaca adalah surat Hamim Sajadah. Selain dari surat tersebut juga batal, karena alasan para ulama, orang ini sudah secara sengaja merencanakan praktek salat yang berbeda dari tuntunan dengan mengada-ngadakan sebab. Nah, sujud tilawah itu hanya sebatas sujud, tidak ada duduk antara dua sujud karena sujudnya satu kali, dan sepatutnya tidak ada duduk sebelum dan tidak ada duduk sesudah.
Karena duduk itu sendiri merupakan salah satu rukun fi'li. Duduk tasyahud akhir, duduk antara dua sujud. Karena pada sujud tilawah tidak ada duduk, seharusnya orang yang turun dari posisi berdiri tilawah kepada sujud, duduk sebentar sebelum sujud dan duduk sebentar setelah bangun dari sujud, sepatutnya itu membatalkan sholat karena menambah rukun. Tetapi yughtafaru, dimaafkan duduk yang ringan. Apa ukuran duduk yang ringan? Biqadri jalsatil istirahah, sekedar duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Selama ini kita praktekkan saat bangun dari sujud yang kedua, sebelum berdiri untuk rakaat berikutnya, tidak langsung dari sujud itu ke posisi berdiri, ada jeda, transit, namanya duduk istirahat. Nah, dibolehkan orang yang sujud tilawah sebelum bangkit tegak berdiri untuk duduk sejenak, kadar duduk istirahat. Apakah sebelum atau sesudah? Artinya dari posisi berdiri karena imam sujud tilawah atau dia sholat sendiri sujud tilawah, sebelum dia sujud duduk sebentar, sujud kemudian duduk sebentar baru berdiri. Padahal sujud duduk itu sendiri sudah menambah rukun fi'li, tapi yughtafaru, dimaafkan. Yang paling sering terjadi wa ba'da salami imamin masbuqin, wa ba'da salami imami masbuqin. Maka bahasa Arab ini sedikit salah baris, itu kacau makna. Tadi pertama saya baca wa ba'da salami imamin masbuqin, setelah salam imam yang masbuk. Kalau imam yang masbuk itu aneh. Yang masbuk biasa makmum, ini imam yang masbuk. Itu kalau dibaca imamin masbuqin, maka tidak boleh na'at dan man'ut, harus mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka dibaca wa ba'da salami imami masbuqin, setelah salam imam dari orang yang masbuk. Ya. Tadi saya masbuk, dan bukan tadi, selalu. Cik kemenan selalu saya masbuk. Masbuk ini ada kalanya tepat pada rakaat, dia memulai pada rakaat yang ganjil. Imam bangkit untuk rakaat yang ketiga, kita baru mulai rakaat pertama, masbuk. Ada imam sudah berdiri rakaat kedua, kita baru mulai rakaat pertama, masbuk juga. Terjadi perbedaan. Bila imam di rakaat yang ketiga, kita masbuk rakaat pertama. Kalau salat maghrib tadi, tentu di rakaat yang ketiga imam duduk tasyahud akhir, salam, selesai, dan saya baru rakaat pertama. Nah, ataupun ini bukan kasus salat maghrib ya, salat isya. Saya di rakaat, imam rakaat ketiga, saya rakaat pertama. Imam rakaat pertama tidak ada duduk, saya pun tidak ada duduk. Tapi pada rakaat keempat imam, saya baru rakaat kedua, sama-sama duduk. Imam duduk karena memang tasyahud akhir, saya duduk karena dua sebab. Sebab yang pertama karena ikut imam, sebab yang kedua memang di rakaat kedua ada duduk tasyahud. Nah, kasus yang kedua, saya mengikuti imam di rakaat yang genap. Imam rakaat keempat sholat isya, saya rakaat pertama. Ketika imam duduk tasyahud akhir, saya pun duduk. Duduk saya ini karena ikut imam. Untuk kasus yang kedua, ketika imam salam, saya tidak boleh berlama-lama duduk. Hanya diizinkan kadar duduk istirahat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam imam, saya segera berdiri. Kenapa? Karena duduk saya itu sebab ikut imam.
imam sudah berangkat lembubuk laminan. Ya, itu bukan tempat duduk saya. Beda dengan kasus yang pertama tadi, saya di rakaat kedua, imam rakaat keempat, imam duduk tasyahud akhir salam, saya duduk karena dua sebab. Sebab pertama ikut imam, sebab yang kedua itu memang rakaat kedua ada duduk tasyahud awal, maka tidak mengapa saya sedikit berlama-lama, memang jatah duduk. Nah, untuk kasus yang pertama tadi, karena saya rakaatnya ganjil, rakaat pertama tidak ada duduk, imamnya salam, apa yang terjadi? Yughtafarul qu'udul yasir, boleh duduk sebentar. Mana ukurannya? Biqadri jalsatil istirahah, dengan ukuran duduk istirahat, hanya satu tarikan nafas. Jadi kalau ada makmum masbuk, rakaatnya ganjil, tidak ada duduk tasyahud, tapi dia duduk karena ikut imam, imam salam, dia masih berlama-lama menyelesaikan sisa bacaan, bila tahu peraturannya tidak boleh dan sengaja dilakukan, salat makmum ini batal. Nah, itu hal sederhana. Kita menganggap malahnya kon tengah ibadat, biarlah saya duduk berlama-lama sedikit baca doa, batal, karena sudah sepatutnya segera berdiri. Nah, sekaligus kita ingatkan bahwa makmum yang masbuk kalaupun ingin berdiri, tidak boleh terburu-buru berdiri, tetap wajib menanti salam imam yang pertama dan sunat menanti salam yang kedua. Bila imam belum salam yang kedua, makmum yang masbuk ini berdiri, maka gerakan itu makruh, mendahului imam. Imam belum keluar dari sholat, tetapi makmum sudah mendahului. Kalau mendahului dari salam yang pertama, imam belum salam, makmum sudah bangkit berdiri, maka perbuatan itu haram karena mendahului imam pada satu rukun, nah, di dalam aturan sholat. Masalahnya kita yang buru-buru terlalu buru-buru, yang santai terlalu santai. Yang seharusnya segera berdiri kemudian mak baca tenan kadruk bacaannya barangkali assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, assalamualaikum imamnya, dilanjutkan warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kalau itu bukan jatah duduk tasyahud, hanya karena ikut imam, maka memperpanjang bacaan itu membatalkan sholat. Yang terburu-buru, imam belum selesai salam yang pertama, dia sudah bangkit berdiri. Imam baru mulai dari kalimat as, ingatnya kacau di hotel. Ini haram sekalipun tidak membatalkan sholat. Amma wuqu'uz ziyadati sahwan au jahlan udhira bihi fala yadurru. Adapun apabila terjadi tambahan rukun, baik karena lupa ataupun karena ketidaktahuan, tapi lupa dan tidak tahu tersebut dua-duanya dimaafkan, maka tidak masalah. Sama seperti menambah sunat, seumpama mengangkat kedua tangan bukan pada tempat yang disunatkan angkat tangan. Mengangkat tangan ini gerakan, seharusnya itu membatalkan sholat. Hanya disunatkan mengangkat tangan di 4 tempat. Yang pertama, sunat mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan berbagai variasinya. Kita terima ada perbedaan-perbedaan, ada yang di sini, ada yang di sini, kadang-kadang ada yang model begini takbir kagak galak-galak roh. Intinya yang diajarkan oleh Nabi, rafi'an yadaihi hadwa mankibaihi, sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Ada yang tafsirkan sejajar dua bahu, maknanya begini, tangan sejajar dua bahu. Ada yang tafsirkan sejajar dua bahu di sini, ibu jari ini menyentuh sejajar dengan cuping telinga, dan ujung jari ini sejajar dengan ujung telinga. Dua-duanya itu benar, dan itu ada khilaf perbedaan. Jadi jangan nanti dalam rangka toleransi lalu sebelah di sini toleransi itu tidak dibenarkan, itu khilaf yang lain lagi. Yang pertama pada takbiratul ihram, yang kedua pada takbir untuk rukuk. Maka imam ketika rukuk disunatkan mengangkat tangan, Allahu Akbar.
dari posisi berdiri tegak sampai sujud sempurna, sampai rukuk sempurna. Yang ketiga, disunatkan mengangkat tangan ketika bangkit dari rukuk, i'tidal. Dimulai dari saat bangkit, sami'allahu liman hamidah. Yang keempat, disunatkan untuk mengangkat tangan ketika bangkit berdiri dari duduk tasyahud awal. Maka bangkit berdiri itu disunatkan untuk mengangkat tangan, Allahu Akbar. Sedangkan bangkit berdiri dari posisi sujud tidak disunatkan angkat tangan. Bangkit untuk duduk dari sujud tidak disunatkan angkat tangan. Nah, bagaimana bila ada orang yang mengangkat tangan pada posisi yang tidak disunatkan ini? Yughtafaru, dimaafkan. Syaratnya karena ketidaktahuan ataupun lupa. Tapi kalau sengaja dilakukan dan tahu tidak boleh, batal sholat. Kenapa batal? Karena tala'ub, bermain-main di dalam ibadah. Au ruknin qawliyin, atau dia menambah rukun qawli seperti Fatihah. Ada orang setelah baca Fatihah dia ulang lagi bacaan Fatihah secara sengaja tanpa sebab, bukan karena lupa, bukan karena ragu, memang sengaja kahayahayu gitu. Misalnya nanti waktu salat Isya setelah Fatihah, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Mulailah ini umum. Mungkin untuk sekedar show-show kerana umum. Tidak membatalkan salat. Kapan? Apabila tidak sengaja, sabukul lisan, ruh tulang lom. Ataupun menambah rukun fi'li karena mengikuti imam. Mana contoh ikut imam? Ka'an raka'a au sajada qabla imamihi. Misalnya ada makmum yang rukuk atau sujud sebelum imamnya, kemudian kembali kepada rukuk dan sujud tersebut. Misal begini, ketika sholat setelah Fatihah imam melanjutkan baca surat Al-Baqarah bersambung dengan ayat kursi. Nah, tapi bacaan ayat kursi itu iramanya agak menyentuh. Allahu la ilaha, tanya kalau dia Allah ke rukuk ya, ternyata Allahu la ilaha illa, dia menambah rukun fi'li. Kenapa? Karena dia pikir imamnya rukuk, Allahu la ilaha hanya berangkau ya. Ataupun pada waktu qunut subuh ya, dia pikir imam mau sujud, Allahumma hadina, baca, maka musibah makmum ya. Maka imam itu tidak boleh sembarangan iramanya, karena irama imam itu berpengaruh kepada psikologi makmum. Yang jadi masalah di sini bukan mendahului, tetapi ada makmum yang keliru di dalam mempersepsikan gerakan imam. Dia pikir imam sudah rukuk, dia rukuk, ternyata imam belum rukuk, maka dia wajib berdiri lagi. Nah, tadi kan sudah rukuk sekali, sudah sujud sekali, ternyata karena imam belum, dia bangkit berdiri. Oh ya, ini bukan sedang disabotase ya. Maka dia tambah, dia ulang sekali lagi. Bentuknya terlihat seolah-olah sudah menambah rukun fi'li, tapi tidak, karena limutaba'atil imam, karena mengikut imamnya. Itu dimaafkan karena tidak sengaja. Tapi bila bukan karena mengikut imam, mengulangi rukuk dan sujud itu membatalkan sholat. Kita sholat sendiri, ketika sujud ternyata tempat kita meletakkan kepala itu ada batu yang runcing, kita angkat kemudian kita pindahkan ke tempat yang lain, jangan kepala, membatalkan sholat. Nah, tapi tadi terjadi karena mengikut imam. Wa tabtulu bi'tiqadin aw dhanni fardhin muayyanin min furudhiha naflan.
Dan batal pula salat karena meyakini ataupun ada dugaan yang kuat bahwa satu rukun tertentu dari rukun-rukun salat dianggap sunnat. Orang rata-rata di Aceh ini hafal rukun salat itu ada 17, ada 13 atau 14 atau 17 atau 18 sesuai dengan variasi yang dulu kita jelaskan. 13 lah kita sebutkan. Niat, berdiri, takbir, fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud sampai dengan tertib. Masalahnya dia tidak tahu yang mana yang disebut fatihah. Nah, saat kita tanya, Iran hapai rukun lehblah? Hapai? Apa bantang? Niat, berdiri, takbir, fatihah, ruku', i'tidal, sujud. Fatihah itu yang mana? Dia jawablah, Fatihah itu bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, apa yang merompoknya gelabon juga. Dia tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Maka untuk orang yang seperti ini tidak boleh membeda-bedakan antara rukun dan sunat. Wajib meniatkan semua yang dia tahu tentang salat adalah rukun, agar tidak ada yang dia tinggalkan. Karena bagi orang yang tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunat, tapi dia beda-bedakan ada rukun, ada sunat, nanti terjadi kesalahan. Yang sebenarnya sunat karena dianggap rukun dia kerjakan, yang rukun karena dianggap sunat dia tinggalkan, maka batal sholatnya. Ini untuk kadar orang awam. Maka dalam penjelasan dalam kitab Syarah Bujairimi untuk kondisi sholat Jumat, wa haitsu atal 'ami bisyuruti wal arkani ala wajhiha al matlub sahhat salatuhum wa tana'aqidu bihimul jumu'ah. Dan sekiranya orang yang awam, seorang yang awam mengerjakan salat sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan, sah salat orang awam ini. Dan apabila sah salatnya, hadir 40 orang awam seperti ini pada salat Jumat, terakad salat Jumat tersebut. Orang awam tetapi mereka ahli Jumat. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana orang awam disebut ahli? Nah, baru perlu kita jelaskan berulang-ulang, ahli ada dua persepsi. Ada ahli kimia, ada ahli famili. Ya. Ahli kimia itu memang punya kemampuan, kepakaran di bidangnya. Segala seluk-beluk ilmu kimia dia paham. Tapi ahli famili itu tidak punya kemampuan apapun kecuali ada hubungan kerabat saja. Ahli Jumat termasuk dalam kelompok kata ahli famili, bukan ahli kimia. Dia tidak punya keahlian apapun kecuali bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi salah seorang di antara 40 yang salat Jumat. Kenapa? Karena terpenuhi 7 syarat. Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, sehat, bertempat tinggal menetap. Jangankan untuk menjadi khatib, jangankan untuk menjadi imam, saat ditanya perbedaan rukun dengan sunat pada sholat saja dia nggak tahu membedakan. Yang dia tahu hanya rukun sholat. Itu pun tidak boleh ditanya rukun sholat. Rukun sholat berapa? Mungkin dia nggak bisa jawab. Tapi saat ditanya rukun 13 ada berapa? Dia bisa jawab 13 katanya. Mam nyetruk rukun leblah datanya yang hidupnya atau berkali. Rukun leblah berdomboh. He bikin berdomboh rukun leblah. Sanghi put belah dengan rukun leblah put belah. Ini orang yang memang sudah berat errornya. Dia memenuhi syarat yang 7 tetapi dia tidak paham. Hanya dia tahu bahwa di dalam salat itu ada 13 rukun. Dia tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Tapi semua pekerjaan salat dia anggap wajib. Dan itu terlihat dalam keseharian kita ketika muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi. Ustaz, kalau ada orang sholat subuh nggak baca kunut, sah nggak sholatnya? Itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang bertanya ini tidak bisa membedakan antara yang fardu dan yang sunat. Kalau dia tahu bahwa itu sunat tidak berpengaruh untuk sah dan tidak sah sholat, sungguh tidak muncul pertanyaan sah atau tidak sholat. Kenapa muncul pertanyaan sah sembahyang subuh menyahana kunut? Karena ada keyakinan bahwa kunut itu wajib. Jadi bila tidak dikerjakan seolah-olah batal sholat. Ini contoh sederhana untuk memahami betapa
kita sangat awam di dalam aturan-aturan sholat. Duduk tasyahud, rasanya jarang sekali ada orang yang sholat meninggalkan duduk tasyahud, kecuali sholat subuh, karena memang tidak ada tasyahud awal. Kalau ada orang tasyahud awal pada sholat subuh, kemungkinannya hanya masbuk saja. Karena tidak pernah meninggalkan duduk tasyahud awal, banyak orang awam mengira bahwa duduk tasyahud awal itu rukun. Maka muncul pula pertanyaan, Ustaz, kalau kita sholat lupa tasyahud awal bagaimana? Sah nggak sholat? Bila pertanyaannya sah atau tidak, menunjukkan bahwa dia sangat awam tentang sholat. Tapi kalau dia ganti pertanyaan, Ustaz, kalau tinggal duduk tasyahud awal, apa yang harus kita lakukan? Berarti dia sudah paham tentang dasar hukum salat, hanya belum tahu implikasi dari meninggalkan hal-hal tertentu, apa solusinya. Nah, jadi untuk orang awam, misalnya ada kawan-kawan kita yang baru dapat hidayah, Islam sudah lama, hidayahnya baru dapat, baru mulai tahu Islam jika dia nyangkan jika Islam ya, cuma masjid lawitnya baru dapat, menikah lawitnya masjid. Maka dia datang bertanya, Ustaz, saya ini baru dapat hidayah, mau belajar sholat, bagaimana sholat? Tapi ini udah mau azan Isya, apa masih sempat belajar? Enggak sempat lagi. Kalau begitu bagaimana sholat Isya? Pokoknya apa yang Anda tahu tentang sholat Anda kerjakan. Nanti rukun dan sunat nekira wajib juga belum. Ya, terus auzubillah baca bismillah dempu baca aja. Pupu yang ingat baca aja. Jangan ada yang ditinggalkan hanya karena berfikir itu sunat. Jangan-jangan ini sunat. Jangan. Kalau sudah jangan-jangan kerjakan saja. Itu tetap wajib. Sampai Anda yakin bahwa itu sunat, boleh ditinggalkan. Ini prinsip dasarnya. Li'anna i'tiqadal 'ami naflan min af'aliha fardhan, karena keyakinan orang awam bahwa yang sunat dari pekerjaan-pekerjaan sholat itu adalah fardu, maka orang awam yang seperti ini meninggalkan yang sunat itu menjadi haram, karena pada keyakinannya itu adalah fardu. Oleh karena itu orang awam yang tidak dapat membedakan fardu dan sunat harus mengerjakan semua yang dia tahu tentang sholat tanpa membedakan fardu ataupun sunat. Ataupun kondisi kedua, aw alima anna fiha fardan wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma wala qasada bi fardin muayyanin an-nafliyata wala in i'taqada anna al-kulla furudun. Ataupun ada orang awam yang tahu bahwa di dalam salat itu ada fardu, ada sunat, tetapi tidak dapat membedakan, maka wajib dia kerjakan seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan. Tapi tidak sah salat, tetapi tidak batal salat apabila diyakini oleh orang awam bahwa semua pekerjaan di dalam salat itu adalah fardu. Jadi yang batal itu dia tidak tahu mana fardu mana sunat, tapi dia tinggalkan sebahagian, batal salatnya. Wa minal mubtil aidan, dan sebahagian dari perkara yang membatalkan salat pula, hadasun walau bila qasdin, terjadi hadas sekalipun tanpa sengaja. Orang sedang salat itu kentut, kentut itu walaupun tanpa sengaja. Misalnya dalam posisi berdiri, sebenarnya sudah ada gerakan-gerakan angin puting beliung di dalamnya, tapi karena posisi berdiri dia bisa menahan, jalur keluarnya itu disumbat. Dalam posisi sedang menyumbat, tibalah waktu rukuk, menang rukuk kentehah aja, angin pun merasa mereka dub bertuh, tidak sengaja, walau bila qasdin, sekalipun tidak sengaja. Berdasarkan hadis yang sahih kata Rasulullah, idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif wal yatawadda wal yu'id salatahu. Apabila kentut oleh salah seorang kalian di dalam salatnya, hendaklah dia keluar dan dia berwudu dan dia ulangi salatnya. Itu kalau yakin kentut. Nah, ada pula kasus sahabat Nabi ketika sedang salat berjamaah merasa seolah-olah terkentut, ada gerakan-gerakan pada anusnya, cincin anusnya.
Setelah sholat dia temui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu apakah salat saya ini masih sah atau sudah batal. Ditanya oleh Nabi, kenapa? Perasaan seolah-olah saya sudah kentut. Apa yang terjadi? Nabi memverifikasi keadaan. Hal tasma'u sautan, adakah engkau mendengar suara? Itu kentut. Tidak ya Rasulullah. Wa hal tajidu rihan, nate combe? Tidak ya Rasulullah. Hana kentut kata Nabi. Karena kentut bila sudah besar suara, bau mengalah. Tapi bila sudah kuat bau, suaranya mengalah. Makanya yang berbau itu sering menimbulkan pertanyaan, sopo kentut. Menyokai musuh itu tidak lagi menjadi misteri. Jadi ciri-ciri kentut salah satu dari dua perkara. Bila bersuara tidak terlalu berbau, bila berbau biasanya tidak terlalu keras suara. Lucoh teman-teman. Itu kalau ragu-ragu sampai mendapatkan indikasinya. Jadi batal sholat karena terjadi hadas, atau sebab hadas yang lain, tidak mesti kentut. Kita sedang sholat tiba-tiba disentuh, bersentuhan kulit dengan yang ajnabiyah, istri. Entah bagaimana ketika sedang sholat tiba-tiba mengayunkan tangan. Harusnya posisi istri ketika sholat berjamaah berdua dengan suami itu tidak berdampingan. Perempuan itu posisinya walaupun hanya seorang imam, seorang makmum, posisi makmum perempuan yang seorang itu tepat di belakang imam. Jadi umpamanya imam, ini makmum perempuan, dia berdiri tepat di belakang imam. Beda kalau makmumnya laki-laki, di samping imam, walaupun anak kecil. Kalau ada dua orang makmum, orang laki-laki dewasa dengan anak kecil, maka laki-laki dewasa, anak kecil selang-seling, ataupun laki-laki dewasa sebelah sini, bukan satu saf berdua. Ya. Apakah laki-laki dewasa duanya atau anak kecil dua-duanya? Itu menggambarkan di dalam Islam tidak dibedakan laki-laki dewasa dan anak kecil apabila saf belum penuh. Bukan karena ini seorang imam dewasa, ini laki-laki dewasa, anak kecil di belakang, 3 saf, tidak. Tetap anak kecil ini di samping. Hanya apabila bersamaan hadir laki-laki dewasa dan anak kecil, hendaklah di depan ini saf pertama laki-laki dewasa, di belakangnya anak kecil. Kalau tidak, kalau sudah penuh saf pertama. Tapi bila ujung-ujung saf ini belum penuh, anak kecil ini maju ke depan, bukan berdiri di saf belakang. Maka praktek kita di masjid-masjid di Indonesia dan di Aceh ini masih memarginalkan anak-anak kecil. Untung mereka belum tahu berdemonstrasi. Ini kamu awal mujak pakai likutan. Padahal peraturannya di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua, wala yu'akhkharus sibyanu lil balighina. Tidak dimundurkan anak kecil ke belakang hanya karena orang baligh yang datang belakangan. Sebaliknya, bila seorang perempuan jadi makmum, ini langsung berada di belakang posisi laki-laki. Tapi kalau laki-laki di samping imam, datang satu orang lagi mundur satu saf belakang imam. Kalau makmum perempuan langsung di belakang imam. Ternyata 3 orang berjamaah, imam laki-laki, makmum laki-laki dengan makmum perempuan. Maka imam, makmum laki-laki, yang perempuan satu saf di belakang. 3 orang berjamaah, 4 orang. Imam sendiri, ada makmum laki-laki 2 orang, ada perempuan di belakang satu saf lurus. Nah sekarang masalahnya, karena suami istri ini sangat akrab, enggak ingin berjauhan, bahkan sholat berjamaah pun berdampingan. Ini gedong babine kan, sah-sah saja. Tetapi itu ada yang katakan makruh, ada yang katakan khilaf aula, dan itu hanya mungkin antara mahram ataupun dengan istri. Adapun yang bukan mahram dan bukan istri, itu sangat tidak mungkin. Itu perlu kita ingatkan, karena sekarang ini bahkan anak-anak muda yang berpacaran tidak lupa sholat berjamaah. Gejak dua-dua ke di ujung bete, gejak ke di hulu nga kan. Tiba waktu berkumandang azan, Romeo dan Juliet ini dua-duanya berwuduk sholat berjamaah, pacaran yang islami. Ya, yang cowok jilike Romeo, Juliet je dah buat tamping. Itu tetap sah diberakah oleh Satpol PP dan WH. Kenapa? Karena sedang berkhalwat di dalam masjid dan di dalam sholat. Tapi tunggu selesai sholat dulu, biar tengok semayang berkah.
Ini perkara kita sekarang, karena sudah banyak orang yang beranggapan bahwa pergaulan bebas itu biasa-biasa saja. Maka itu salah satu dari anomali penegakan syariat Islam di Aceh ini. Kenapa? Syariat Islam itu lebih kepada al-wiqayah daripada al-ilaj, lebih kepada mengantisipasi dan edukasi daripada mengeksekusi. Jadi makanya dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang menyatakan wala taznun, jangan kalian berbuat zina. Yang ada hanya wala yaznun, mereka tidak berbuat zina. Bahasanya informatif. Tapi ketika berbentuk larangan, bukan zinanya yang dilarang, karena orang berzina nggak bisa dilarang kecuali dia berzina di ruang terbuka. Itu pun kalau ada 4 orang laki-laki yang baik-baik yang melihat. Kalau sendiri kenapa ada tahajud? Ya, kenapa? Karena ayatnya menyatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Tapi di Banda Aceh dan di Aceh mendekati nggak masalah, yang jangan berzina. Maka orang mendekati sepanjang ratnya Bandung urung mendekati zina, muwawa inang agama. Bahkan saking mesranya mengalahkan suami istri. Jarang saya melihat ada suami istri berboncengan naik sepeda motor saling suap makanan di atas kendaraan. Tapi sering terlihat Romeo dan Juliet ini mesra. Benar, baru saya melihat itu sedang mengikat rambut cowoknya di depan. Kolon kuno. Ya, maka karena badan kita kecil, hai dapat depan uti dong. Maka ustaz itu perlu beraya panjang boleh dada aja. Nah, paling kurang nama menang gertak bajut. Untung saya tinggal di Cekung Naka bajut. Ini persoalan kita membiarkan. Jadi andai kata ketika sedang sholat terjadi hadas, bersentuhan kulit suami dan istri juga batal sholat. Walau bila qasdin, sekalipun tidak sengaja. Mahana sengaja bisa dilanjutkan, tidak, walaupun tanpa sengaja. Wattisalu najisin la yu'fa anhu. Demikian pula bersambung dengan najis yang tidak dimaafkan. Nah, itu yang jadi persoalan, bersambung dengan najis yang tidak dimaafkan. Apakah pada badan, ataukah pada pakaian, ataukah pada tempat? Wa kharaja bil ittisal al muhadatu, maka keluar dari makna kata bersambung posisi sejajar dengan najis. Misalnya salat saya menghadap ke sana, saya berdiri, tapi di depan saya salat itu terdapat tumpukan najis, lemah sebuah tumpuk atau urang. Namun tidak bersentuhan pada tempat yang saya pijak, tidak bersentuhan dengan pakaian, dan tidak bersentuhan dengan badan, hanya sejajar saja dengan najis. Nanti ketika sujud, saya bisa sujud, saya posisikan najis itu di tengah-tengah, tidak bersentuhan dengan lutut, tidak dengan tangan, tidak pula dengan kening. Tidak membatalkan sholat, walaupun hukumnya makruh. Yang jadi masalah apabila bersambung, maka termasuk di dalam makna bersambung yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama kita dulunya, saat mulai marak orang menggunakan mix yang clip on, mulai dijepit di sini, talinya bersambung. Ternyata dalam gulungannya itu ada najis, ada tikus mati. Wa illam yataharrak biharakatihi, sekalipun ujung itu sudah tidak lagi bergerak, ujung talinya saking panjangnya. Jadi ini peraturan tentang najis, tapi dimaafkan. Syaratnya najis yang tidak dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan itu tidak membatalkan sholat. Misalnya ketika sedang sholat jatuh najis yang dimaafkan di tempat yang banyak burung. Di Mekah, di Masjidil Haram itu sangat banyak merpati. Ketika sedang sholat atau sedang tawaf, kejatuhan kotoran merpati itu sudah jadi umum bala. Dan kotoran merpati ini tabuh-tabuh gelahnya di bibir merpati ini. Kotoran merpati najis, tetapi khusus untuk di Masjidil Haram, saking banyaknya merpati dan sulit untuk selamat dari kotorannya, maka bila mengenai pakaian ataupun tempat ketika sedang tawaf menginjak kotoran merpati, khusus di lokasi tersebut dimaafkan.
Ataupun di dalam masjid di tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjid Raya Baitur Rahman itu ada tiang-tiang tertentu yang ada kotoran burung, dan burung yang tinggal di tiang tersebut sudah lebih tua daripada usia kita yang datang ke masjid. Pahit lagi muah pada cimnya ilen cika dari nek nyang rohku cika inu tinggal dengku ya, dan burung itu buang hajat di tempatnya. Kotoran burung pada tempatnya itu dimaafkan dengan syarat-syaratnya. Syaratnya tidak basah, yang kedua tidak sengaja di tempat tersebut, dan yang ketiga tidak ada unsur kesengajaan untuk melumurinya. Jadi ada masalah dulu ketika petugas kebersihan Masjid Raya Baitur Rahman itu dengan kain pel yang 1 meter lebarnya yang basah, mereka dorong dari satu sisi ke sisi yang lain. Termasuklah pada tempat kotoran burung ini terjadilah proyek pemerataan najis. Harusnya najis itu hanya di situ saja, gecron kedih gecron kenau. Kenapa? Karena yang bekerja di masjid hanya semangat tinggi untuk berkhidmat kepada masjid, tetapi tidak mempunyai ilmu yang memadai tentang prosesi dan tata cara bersuci. Itu menjadi tanggung jawab penanggung jawab masjid, imam ciknya ataupun BKM-nya. Maka tentang kebersihan masjid itu harus orang yang paham tentang ilmu bersuci. Itu yang harus diingat dan dipahami. Jatuh najis yang dimaafkan, oke, tidak batal sholat. Tapi bila tidak dimaafkan, batal sholat. Illa indafa'ahu halan, kecuali apabila disingkirkan segera. Sedang sholat, jatuh najis kotoran tiko, cecak atau peci, langsung dijatuhkan pecinya. Itu pun tidak boleh diangkat. Kalau diangkat nanti sudah dianggap menanggung najis. Tarik cukup ya perut. Maka oleh karena itu dulu guru-guru kita, orang tua kita, setiap kali sholat mereka memakai ridak gubudu atau hulai. Andai kata ada najis yang jatuh, tinggal 1 kali tarik selesai. Tapi kalau dengan baju kita ini jatuh kotoran tikus, burung dan lain sebagainya di tempat yang tidak dimaafkan, boleh masih dimaafkan apabila sempat buka baju segera. Makiban buka baju segera dan tarik ya. Itu belum lagi lengannya, lepas tangan kiri. Kalaupun selamat dari najis, maka tidak selamat dari gerakan yang banyak. Jadi itu tentang membatalkan sholat. Termasuklah tersingkap aurat. Orang yang sedang sholat lalu bertiuplah angin, getilak teijah, terbuka aurat, batal sholat, kecuali apabila ditutup segera, dirapikan, atau disingkapkan oleh binatang tengah tersemayang hijak tibini tadi itu tutup segera. Atau oleh manusia. Untuk manusia dibedakan antara anak kecil yang belum memayyiz dengan anak kecil yang sudah memayyiz. Kita sedang sholat pakai kain sarung, tengah tersujud, italau teijah likut. Karena anak kecil kita tutup segera, bisa lanjut sholat. Tapi bila kita nikmati menanggap oh mahayu cik lepi bacun, batal sholat, karena sudah membiarkan terbuka aurat lebih dari kadar yang dimaafkan. Namun bila yang menyingkap aurat tersebut orang yang sudah memayyiz, tidak dimaafkan karena sudah ada qasad. Nah orang bak galak-galak mayang bersenda gurau. Jadi begitu kawannya sedang sholat, ditariklah kainnya, terbuka aurat. Walaupun itu bukan pekerjaan dirinya sendiri, dikerjakan oleh orang lain, karena yang melakukannya adalah orang yang memayyiz, maka batal sholat. Nah, jadi intinya perkara yang terakhir tentang batalkan sholat ini adalah ternafinya salah satu dari syarat sahnya sholat, yaitu bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat, dan tidak bersentuhan kulit, membatalkan wudhu. Nanti kalau sedang sholat tiba-tiba ada kawan kita dalam posisi menghadap kiblat, gebalik ke badan menong, geputar badannya. Bila dilakukan oleh orang yang sudah memayyiz dan kita bertahan dalam posisi yang tidak menghadap kiblat dalam durasi waktu yang tidak dimaafkan, itu juga batal sholat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita tahu, bahwa sholat bukan sebatas bahwa kita sudah sholat, tetapi pertanyaan lebih besar, apakah sholat yang kita kerjakan sudah sah atau belum? Dari mana kita tahu sah atau tidak? Terpenuhi syarat atau rukun ataukah tidak? Dari mana kita tahu syarat dan rukun? Dari bertanya kepada guru. Dari mana guru-guru itu tahu? Dari mereka membaca referensi kitab atau buku. Dari mana buku-buku itu? Ditulis oleh orang-orang yang berilmu,
Orang yang berilmu ini dari mana dapat ilmunya? Dari guru yang berilmu pula. Maka syarat amal harus berilmu, syarat ilmu harus berguru, syarat guru harus mempunyai silsilah keilmuan dari guru yang berguru sampai kepada Rasulullah. Dalam bidang hadis disebut sanad, dalam bidang tasawuf disebut tariqat, dalam bidang fikih disebut mazhab. Maka mazhab, sanad, tariqat, e'no, e'cano, e'mano. Jadi kalau ada orang katakan enggak perlu bermazhab, langsung belajar dari Al-Quran dan hadis. Kalau itu yang kita lakukan, nanti akan terjadi fatwa yang aneh-aneh. Tai kucing itu suci, karena Rasulullah katakan innaha minat tawafina alaikum, karena kucing itu jinak berputar-putar sekitar kalian. Padahal yang Nabi maksudkan bukan tai kucing, tetapi su'rul bahimah, sisa minuman kucing. Maka itu yang perlu kita tahu, karena sekarang banyak sekali orang-orang yang mengajak pertanyaan, mana dalilnya, mana dalilnya. Tidak semua perbuatan ada dalil, karena dari satu dalil harus dikembangkan dalam bentuk istidlal. Orang yang bertanya dalil ini hanya ingin secara tekstual tertulis, tidak paham untuk mengembangkan ijtihad. Nah, maka ada ruang ijtihad. Dalil terbatas. Ayat Al-Quran sudah selesai, 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat. Hadis sudah selesai yang dibukukan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Kutubus Sittah. Tidak bertambah lagi hadis, tidak bertambah lagi ayat. Maka yang bertambah adalah ijtihad. Jadi kalau kita tidak terima ijtihad sebagai dalil, sungguh kehidupan harus kita kembalikan ke zaman Rasulullah. Maka kata para ulama, kita beribadat menurut cara Rasulullah, bukan menurut zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini, dan saya mohon maaf malam ini tidak sholat Isya berjamaah di sini sebab ada kegiatan sedikit di pesantren dan anak-anak menunggu kehadiran saya sebab saya wali kotanya. Jadi demikian kegiatan pengajian kita malam ini. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.